Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Solar di Merauke langka, sopir truk harus antri selama 2 hari untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ada ratusan jumlah pemilih di dalam lapas Merauke, KPU akan membangun 1 TPS. KPU Mimika terima hasil tes kesehatan seluruh paslon. Keributan terjadi di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Sabtu lalu. Sekelompok orang yang berasal dari Deyai dan Dogiai membakar rumah dan sejumlah alat berat. Keributan ini sempat viral di media sosial. Warga Deyai dan Dogiai diduga berusaha merebut areal tambang emas di Kampung Wakia. Keributan dipicu soal kesalahpahaman antar ketiga kepala kampung. Kapolres menegaskan akan menutup tambang emas ilegal tersebut. Edarkan sabu-sabu seorang pemuda di Kabupaten Mimika diringkus polisi. Randi tak berkutik saat polisi menangkap dirinya di sebuah rumah di Jalan Serui. Polisi juga menyita sabu-sabu seberat 103,6 gram yang dikemas di dalam 12 paket. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Ada 6 kabupaten di wilayah Papua Tengah menggunakan sistem noken pada pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. 6 kabupaten di Papua Tengah tersebut yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Deyai, Dogiai, Puncak, dan Paniai. Sedangkan 2 kabupaten lainnya, Nabire dan Mimika menggunakan sistem coblos. Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal yang difasilitasi KPU melalui keputusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan KPU. Sistem noken adalah sistem pencoblosan tidak menggunakan kotak suara, namun menggunakan tas adat suku Dani dan suku Me, Papua Tengah. Usai mencoblos surat suara, warga wajib memasukkan surat suara ke dalam noken sebagai pengganti kotak suara. Kebakaran melanda 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Warga sekitar panik ketika kebakaran terjadi. Mereka berusaha memadamkan api namun tidak berhasil. Bahkan api semakin besar dan membakar 2 bangunan rumah serta 2 mobil yang berada di dalam garasi. Warga dan pemilik rumah berusaha mengeluarkan sebagian barang berharga dari dalam rumah. Berselang beberapa menit, mobil pemadam kebakaran datang dan membantu memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Polresta Jayapura Kota menangkap pengedar ganja yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Pelaku ditangkap di atas kapal pelni yang sedang berlabuh di Pelabuhan Jayapura. Saat itu pelaku hendak berangkat ke Manokwari, Papua Barat. Pelaku tidak berkutik ketika polisi menemukan ganja seberat 2,5 kg
yang diduga akan dijual di wilayah Manokwari, Papua Barat. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.